Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1051 sampai tahun 1055. Bab 1051. 5 menit kemudian, Fendi Zanders dan Du Siwei sudah berdiri di pinggir jalan menunggu bus. Du Siwei tanpa sadar menoleh dan menatap Fendi Zanders. Dia merasa anak laki-laki di depannya itu terlalu misterius, karena Fendi Zanders menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Identitasmu seharusnya tidak sesederhana yang kamu katakan, kan? Du Siwei berinisiatif bertanya pada Fendi Zanders. Apakah pertanyaan ini penting? Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu melanjutkan, identitasku hanyalah teman Xiao Yu, dan yang lain sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kamu. Du Siwei memandang Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya pada wajahnya, karena dia merasa perkataan Fendi Zanders terlalu kasar. Aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Jika aku memiliki identitas yang luar biasa, mungkin kamu akan berinisiatif mengejarku, tapi jika identitasku tidak sebaik yang kamu harapkan, kamu juga boleh memberiku kesempatan. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi kenyataannya, saya sama sekali tidak tertarik pada Anda, karena saya sudah memiliki tunangan, dan tunangan saya jauh di atas Anda dalam hal ukuran dan penampilan, jadi Anda tidak perlu melakukannya bersamaku. Buang-buang waktu saja, ada begitu banyak pria yang memenuhi persyaratanmu di kota Nanyuan. Semakin sering kamu mengatakan itu, semakin penasaran aku tentang siapa tunanganmu. Dihadapkan pada harga diri Fendi Zanders, Du Siwei tidak bisa menahan cibiran. Dia adalah wanita yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau seumur hidupmu. Fendi Zanders berkata dengan lugas. Kamu. Du Siwei terdiam lagi. Lagi pula, tidak peduli wanita seperti apa mereka tidak mau mengakui bahwa mereka lebih rendah dari wanita lain. Namun saat ini, Fendi Zanders tanpa ampun memukul harga diri Du Siwei. Namun saat ini, sebuah BMW putih tiba-tiba berhenti di depan Fendi Zanders. Pintu BMW terbuka, dan seorang pemuda keluar dari mobil. Ketika Du Siwei melihat pemuda ini, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya lebar-lebar, dan ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Feng Xiang. Sekilas Du Siwei mengenali pemuda yang keluar dari BMW. Dan pemuda ini tidak lain adalah pemuda yang ditemui Fendi Zanders di pesawat saat itu, yang juga merupakan pelamar Tang Xiaoyu. Du Siwei bertemu Feng Xiang di sebuah pesta dengan pacarnya sebelumnya, meskipun Feng Xiang sangat rendah hati di depan Tang Xiaoyu. Namun nyatanya, keluarga Feng tempat tinggal Feng Xiang juga sangat berkuasa di kota Nanyuan. Aset keluarga Feng telah melebihi 1 miliar, dan mereka juga merupakan produsen suku cadang mobil terbesar di kota Nanyuan. Di mata Du Siwei, orang seperti Feng Xiang sudah bisa dianggap sebagai generasi kedua terkaya di kota Nanyuan, bahkan mantan pacarnya pun tidak bisa menandinginya. Pada saat ini Feng Xiang turun dari mobil atas inisiatifnya sendiri, dan sebuah ide yang sangat berani tiba-tiba muncul di hati Du Siwei. Segera, idenya terkonfirmasi. Feng Xiang benar-benar berjalan ke arah Fendi Zanders, dan setelah melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, mengapa kamu masih di kota Nanyuan? Feng Xiang benar-benar mengenal Fendi Zanders. Tampaknya identitas Fendi Zanders sungguh tidak sederhana. Du Siwei tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, ekspresi wajahnya sangat tegang, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah aku di kota Nanyuan atau tidak, ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders menjawab Feng Xiang dengan ringan. Nak, apa yang membuatmu marah di depanku? Tahukah kamu siapa aku? Jika kamu tidak tahu, aku menyarankan kamu untuk menanyakannya. Demi Xiao Yu, aku tidak ingin ada konflik dengan kamu, tapi kuharap kamu berangkat dari sini lebih awal, aku tidak ingin melihatmu lagi. Feng Xiang sangat mendengarkan Tang Xiaoyu, dia tidak mengambil inisiatif untuk merepotkan Fendi Zanders. Dan kebetulan dia bertemu Fendi Zanders hari ini. Setelah Feng Xiang mengancam Fendi Zanders, dia berbalik dan berencana untuk pergi. Saya menyarankan Anda untuk mengetahui identitas saya terlebih dahulu. Jika Anda berani berbicara dengan saya dengan nada seperti itu lain kali, saya akan mematahkan kaki Anda. Tetapi saat Feng Xiang berbalik, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Apa katamu? Feng Xiang tiba-tiba berbalik untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan ekspresi marah. Kubilang lain kali kamu berani bicara seperti ini padaku, aku akan mematahkan kakimu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Wah, apa menurutmu dengan Xiao Yu melindungimu, aku tidak berani melakukan apapun padamu. Feng Xiang bergegas tepat ke depan Fendi Zanders, dan kemudian mengulurkan tangan untuk meraih kerah Fendi Zanders. Bentak. Sebelum Feng Xiang meraih kerah Fendi Zanders menamparnya dengan pukulan backhand. Feng Xiang sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan tubuhnya terbang terbalik dalam sekejap. Setelah Du Siwei melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya terkejut seperti yang dia inginkan. Karena dia tidak bereaksi karena keterkejutan Fendi Zanders saat mengetahui Feng Xiang, Fendi Zanders menamparkan Feng Xiang. Anda tahu, bahkan jika Anda melihat seluruh kota Nanyuan, hanya sedikit orang yang berani melakukan ini pada Feng Xiang. Dan Fendi Zanders memandang Feng Xiang dengan ekspresi menghina, dan berkata dengan nada dingin, saya bukanlah sesuatu yang dapat diancam oleh anak kucing atau anjing seperti Anda.
Tamparan hari ini adalah pelajaran bagi Anda. Lain kali, saya akan langsung menghancurkan Anda kaki. Kamu. Feng Xiang berbaring di tanah dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Dia sepertinya tidak mengira Fendi Zanders akan begitu berani. Jelas sekali, karakter Fendi Zanders telah banyak berubah sekarang. Meski Fendi Zanders saat ini masih ingin menyembunyikan identitasnya, bukan berarti Fendi Zanders akan terus bertahan seperti dulu. Terkadang Fendi Zanders merasa bahwa cara termudah dan langsung untuk menghadapi orang seperti Feng Xiang adalah dengan melakukannya secara langsung. Tentu saja, Fendi Zanders tidak memukul Feng Xiang secara impulsif, tetapi Fendi Zanders memperhatikan ekspresi Du Siwei ketika dia melihat Feng Xiang. Fendi Zanders ingin menggunakan tamparan ini untuk memperingatkan Du Siwei bahwa dia bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi, dan yang terbaik adalah menahan diri di masa depan. Fendi Zanders sedang tidak ingin membuang waktu dengan wanita seperti Du Siwei. Tapi Fendi Zanders tidak melanjutkan berbicara dengan Feng Xiang, tapi menoleh dan berkata dengan lembut kepada Du Siwei, "Ayo pergi." Du Siwei tertegun sejenak, lalu buru-buru mengikuti Fendi Zanders ke dalam taksi. "Fendi Zanders, tunggu aku ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu." Setelah Feng Xiang melihat Fendi Zanders dan Du Siwei masuk ke dalam mobil dan pergi, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat marah, dan kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Zhao Tua, aku ingin kamu mencarikan beberapa orang untukku sekarang, aku ingin membunuh orang." Setelah panggilan tersambung, Feng Xiang berteriak dengan ekspresi panik. Bab 1052. Setelah Fendi Zanders dan Du Siwei masuk ke dalam taksi, Du Siwei duduk di kursinya sepanjang waktu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sangat gugup. Karena Du Siwei tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan berani mengalahkan orang seperti Feng Xiang. Ini cukup membuktikan betapa menakutkannya latar belakang Fendi Zanders. Lagi pula, melihat seluruh kota Nanyuan, hanya sedikit orang yang berani menyerang Feng Xiang. Tapi Fendi Zanders tidak setuju satu sama lain, jadi dia langsung menamparkan Feng Xiang. Adegan ini sungguh menakutkan. Meski baru saja berada di bar, Du Siwei dikejutkan dengan sikap Yang Wei terhadap Fendi Zanders. Namun dibandingkan dengan Fendi Zanders yang menamparkan Feng Xiang, masih ada celah yang besar. "Fendi Zanders, apakah kamu baru saja mengenal orang itu?" Du Siwei sepertinya masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Du Siwei merasa Fendi Zanders mungkin memukul Feng Xiang karena dia sama sekali tidak mengetahui identitas Feng Xiang. "Aku tidak mengenalmu," jawab Fendi Zanders ringan. Setelah Du Siwei mendengar jawaban Fendi Zanders, ekspresi wajahnya jelas mereda, dan kemudian buru-buru berkata kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, izinkan saya memberitahu Anda, Feng Xiang berasal dari keluarga Feng kami di kota Nanyuan. Feng keluarganya adalah sebuah keluarga besar terkenal di kota Nanyuan. Hari ini kamu." "Saya tidak peduli siapa Feng Xiang ini, dan saya tidak ingin tahu apa itu keluarga Feng. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat latar belakangnya ya, itu tidak akan sekuat milikku." Fendi Zanders langsung menyela Du Siwei. Dan Du Siwei menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan ekspresi yang sangat luar biasa. Dia tidak tahu dari mana Fendi Zanders mendapatkan kepercayaan dirinya untuk mengatakan hal seperti itu. "Ngomong-ngomong, aku baru saja mengalahkan Feng Xiang, jangan beritahu yang lain, mengerti?" Fendi Zanders memandang Du Siwei dan melanjutkan. Du Siwei memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. "Jika kamu berani bersuara tentang masalah ini, aku jamin akhirmu akan sangat menyedihkan." Fendi Zanders terus menambahkan satu kalimat. "Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu sebenarnya?" Du Siwei menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Apakah siapa aku penting bagimu?" Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Tapi..." Du Siwei membuka mulutnya seolah ingin berbicara. "Universitas Nanyuan ada di sini, kamu bisa turun sekarang." Fendi Zanders tidak memberi Du Siwei kesempatan untuk berbicara sama sekali, menunjuk ke Universitas Nanyuan di luar jendela mobil, dan berkata dengan ekspresi kosong. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Du Siwei menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil, lalu keluar dari mobil. Saat ini, Du Siwei sangat ingin tahu tentang Fendi Zanders, tetapi dia juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak ingin menjelaskan hal ini kepadanya. Terlebih lagi, orang-orang seperti Fendi Zanders jelas bukan sesuatu yang bisa dia sakiti, jadi Du Siwei hanya bisa melepaskan keraguannya dan berjalan menuju asrama sendirian. Setelah Fendi Zanders melihat Du Siwei turun dari mobil, dia menghela nafas pelan, lalu memberitahu supir taksi lokasi rumahnya. Hampir setengah jam kemudian, taksi sampai di depan pintu gerbang komunitas. Ketika Fendi Zanders memasuki komunitas tersebut, dia menemukan Mercedes-Benz miliknya masih diparkir di tempat parkir. Dan sedan Toyota yang sebelumnya diblokir Fendi Zanders telah menghilang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Fendi Zanders memberikan kunci kepada gadis bernama Jiao Jiao, gadis itu sepertinya tidak memilih untuk mengemudikan mobilnya. Pasalnya, minggu ini Mercedes-Benz sudah terparkir di tempat parkir tersebut. Dan Fendi Zanders tidak pernah melihat gadis bernama Jiao Jiao lagi. Fendi Zanders tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung masuk ke komunitas tersebut.
Bagaimanapun, Mercedes-Benz bernilai ratusan ribu bukanlah apa-apa bagi Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu untuk membelinya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders akhirnya kembali ke rumahnya, mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, Fendi Zanders membeku sesaat, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Karena saat ini, lampu di rumah Fendi Zanders sebenarnya sedang menyala. Dan di TV juga diputar drama idola remaja yang sangat berdarah. Fendi Zanders berdiri di depan pintu dengan bodoh, tanpa sadar berpikir bahwa mungkin ada pencuri yang masuk ke rumahnya. Karena Fendi Zanders ingat dengan jelas bahwa dia telah mematikan lampu ketika dia pergi, dan Fendi Zanders tidak pernah menyalakan TV sejak dia tinggal di rumah ini. Namun yang membuat Fendi Zanders semakin luar biasa adalah masih ada beberapa barang milik perempuan di rumahnya. Mungkinkah? Sebuah ide yang sangat berani tiba-tiba muncul di benak Fendi Zanders. Mencicit. Namun, saat ini, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Fendi Zanders, kamu kembali. Suara yang sangat familiar terdengar dari kamar mandi. Fendi Zanders memandang wanita yang berdiri di pintu kamar mandi dengan ekspresi patah, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Firasat Fendi Zanders benar, orang yang berdiri di depan pintu kamar mandi tidak lain adalah Qin Lan. Qin Lan seharusnya baru saja keluar dari kamar mandi. Saat ini, dia hanya mengenakan gaun tidur berenda hitam, dan rambut hitam legamnya tersebar di bahunya. Wajah lonjong tanpa riasan, halus dan halus, seperti apel matang, mau tidak mau harus digigit, dada penuh menjulang, dan kaki putih ramping terekspos ke udara, dan dia ada juga sepasang sepatu merah muda di kakinya, yang membuat orang merasa seperti teratai di air, sungguh menawan. Jika itu pria lain, dia pasti akan sangat senang melihat wanita cantik seperti Qin Lan muncul di rumahnya dalam keadaan seperti itu. Namun Fendi Zanders sama sekali tidak bersemangat saat ini, sebaliknya ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat rusak. Bagaimana kamu menemukan rumahku? Dan bagaimana kamu bisa masuk? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan penuh semangat. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan lembut, Fendi Zanders kecil, apakah kamu lupa siapa saya? Apakah sulit bagi saya untuk memasuki rumahmu? Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menatap Qin Lan dan terus bertanya, bukankah sudah kubilang kamu tidak bisa tinggal di rumahku? Kenapa kamu masih di sini? Saya hanya mengenal Anda di kota Nanyuan. Jika saya tidak datang kepada Anda, kepada siapa saya harus pergi? Qin Lan menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu langsung duduk di sofa. Fendi Zanders segera bergegas ke Qin Lan, dan berkata dengan nada patah-patah, saudari, bisakah kamu berhenti membuat masalah, apakah sulit bagimu untuk keluar dan menyewa rumah? Aku hanya tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Jika aku keluar untuk menyewa rumah, aku harus menghabiskan waktu mencarinya, lalu aku harus berpindah-pindah. Benar-benar merepotkan. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu, aku hanya tinggal beberapa hari, tidak lama. Qin Lan menyilangkan kaki dan duduk di sofa, berbicara dengan nada menggoda. Bab 1053. Apakah kamu tidak akan melakukan apapun padaku? Setelah mendengar kata-kata Qin Lan, Fendi Zanders tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Lalu diam-diam aku menghela nafas dalam hati, kamu tidak akan melakukan apapun padaku, tapi tidak ada jaminan bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika Anda berpakaian seperti ini dan muncul di rumah seorang pria, jika itu orang lain, Anda pasti sudah lama dieksekusi di tempat. Tidak, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa tinggal di rumahku. Jika kamu tinggal di sini, aku akan pindah. Fendi Zanders berteriak pada Qin Lan dengan penuh semangat. Kamu boleh pindah, tapi aku menyarankan kamu untuk tetap di sini. Qin Lan berkata dengan santai. Mengapa? Fendi Zanders bertanya setelah tertegun sejenak. Karena menurut informasi yang saya terima, sepertinya Rockefeller sudah mengetahui bahwa Anda berada di kota Nanyuan, namun mereka belum memastikan apakah berita tersebut benar. Jika Anda keluar untuk tinggal sekarang, Anda mungkin akan ditangkap oleh Rockefeller. Rockefeller mengetahui bahwa begitu orang-orang dari Rockefeller mengetahui bahwa Anda berada di kota Nanyuan, semua rencana Anda akan sia-sia. Kata Qin Lan sambil tersenyum. Kamu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia langsung tercengang, wajahnya sangat terdiam, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Fendi Zanders, saya menyarankan Anda untuk tinggal di sini dengan jujur, jika tidak, jika berita ini tersebar, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Qin Lan melanjutkan. Mengapa kamu pindah tanpa izin? Fendi Zanders berteriak dengan ekspresi patah yang tidak normal. Jika kamu ingin mengusirku, kamu bisa, tetapi jika kamu ingin aku membantumu menyelidiki urusan Zhou Ping, lupakan saja, dan selidiki dirimu sendiri. Qin Lan mengancam secara langsung. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan membeku di tempatnya. Meskipun Qin Lan, seorang wanita yang tinggal di rumah Fendi Zanders, memang akan menyebabkan banyak masalah bagi Fendi Zanders. Tapi sekarang bagi Fendi Zanders, berita Zhou Ping pasti menjadi yang paling penting.
Jika kita menunggu Su Yuro untuk menyelidikinya, kita harus menunggu hingga tahun monyet, dan Fendi Zanders mengetahui kemampuan Qin Lan, jadi dia merasa jika Qin Lan dapat membantu, itu pasti akan menjadi pilihan terbaik. Jadi, apa yang kamu pikirkan? Qin Lan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Oke, kamu bisa hidup jika kamu mau, tetapi waktunya tidak boleh terlalu lama, dan ada masalah Zhou Ping, kamu harus cepat dan menyelidikinya. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Qin Lan untuk tinggal di sini. Ini kurang lebih. Qin Lan tersenyum sangat puas, lalu mengambil remote control untuk mematikan TV, lalu berjalan menuju kamarnya dengan sikap menawan. Fendi Zanders melihat punggung Qin Lan, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Meskipun ada banyak kamar di rumah Fendi Zanders, tinggalnya Qin Lan di sini tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Fendi Zanders, tetapi tiba-tiba ada wanita tambahan di rumah itu, Fendi Zanders masih merasa aneh. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders masuk ke kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, Fendi Zanders menyadari bahwa kamar mandi tersebut sudah dipenuhi dengan berbagai kosmetik Qin Lan. Fendi Zanders tidak mengerti mengapa seorang wanita memiliki begitu banyak kosmetik. Fendi Zanders cukup mandi, lalu kembali ke kamarnya, bersiap untuk istirahat. Setelah kembali ke kamar, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur sendirian, berguling-guling, tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Karena Fendi Zanders merasa Qin Lan adalah wanita yang terlalu aneh. Fendi Zanders tidak pernah tahu apa yang dipikirkan Qin Lan di dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qin Lan. Tapi dia bisa merasakan bahwa tempat tinggal Qin Lan di rumahnya saat ini pasti bukan murni karena rumahnya tidak didekorasi dengan baik. Qin Lan pasti punya tujuan lain untuk tinggal. Tapi Fendi Zanders berpikir lama, tapi masih tidak mengerti mengapa Qin Lan ingin pindah. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengambil ponselnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Xie Beihua, jadi dia dengan cepat menghubungkan panggilan tersebut tanpa memikirkannya. Tuan Xie, apakah ada kabar tentang tunangan saya? Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat. Tuan Zanders, saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan Lin akan tiba di bandara kota Nanyuan besok jam 8 malam. Xie Beihua berkata langsung. Asli atau palsu? Fendi Zanders berteriak dengan sangat bersemangat. Seharusnya benar, karena grup Tiancheng kita akan mengadakan rapat dewan di pagi hari lusa. Lin selalu menjadi presiden grup Tiancheng, dan dia pasti akan menghadiri rapat pemegang saham ini. Jawab Xie Beihua. Oke, terima kasih, saya akan mengirimkan uangnya. Fendi Zanders mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata dengan suara rendah. Tidak ada yang perlu disyukuri, aku hanya membantu sedikit. Xie Beihua tersenyum bahagia saat mendengar Fendi Zanders ingin memberikan uang. Dan Fendi Zanders tidak berniat untuk terus berbicara omong kosong dengan Xie Beihua, jadi dia langsung menutup telepon, dan kemudian mengirim pesan teks kepada Fang Zihua, meminta Fang Zihua untuk menelepon Xie Beihua untuk memberikan uang. Setelah menyelesaikan semua ini, Fendi Zanders duduk di tempat tidur, ekspresi wajahnya bersemangat selain kegembiraan. Karena setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia mendapatkan Cleo Fei Lin kembali. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Melian Liu, dan memberitahu Melian Liu bahwa Cleo Fei Lin akan kembali. Setelah Melian Liu mendengar kabar tersebut, ia langsung memesan tiket pesawat untuk besok pagi, dan diperkirakan ia akan tiba di kota Nanyuan sekitar pukul 2 besok siang. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara di telepon dengan Melian Liu, dia berbaring di tempat tidur sendirian. Dalam benaknya, dia mulai mengingat kejadian ketika dia dan Cleo Fei Lin baru saja bertemu, dan semua yang terjadi selanjutnya. Hal-hal ini seperti slide, terlintas di benak Fendi Zanders tanpa henti. Fendi Zanders sangat bersemangat seperti yang dia inginkan saat ini, dan dia sudah memikirkan tentang apa yang akan dia katakan kepada Cleo Fei Lin ketika dia bertemu Cleo Fei Lin besok. Entah berapa lama, Fendi Zanders perlahan tertidur karena kegembiraan ini. Keesokan harinya, jam 7 pagi. Fendi Zanders bangun pagi-pagi, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa tidak ada berita. Saat ini, Qin Lan sudah bangun. Karena dia tidak ada kelas hari ini, setelah dia selesai olahraga pagi, dia secara khusus membeli 2 buah sarapan, dan duduk di restoran sendirian dan memakannya. Apakah kamu tidak harus pergi ke kelas hari ini? Setelah melihat Fendi Zanders keluar dari kamar tidur, Qin Lan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Aku tidak akan pergi ke kelas hari ini, ada yang harus kulakukan. Fendi Zanders menjawab dengan suasana hati yang sangat baik, lalu mengambil kunci mobil dan berencana untuk keluar. Fendi Zanders, aku membelikanmu sarapan, apa kamu tidak mau? Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Qin Lan buru-buru berteriak. Tidak, aku tidak akan makan. Fendi Zanders buru-buru menjawab, lalu membuka pintu dan berlari keluar. Bab 1054. Setelah Fendi Zanders meninggalkan rumah, dia mengendarai mobil barunya ke bandara kota Nanyuan. Meskipun dia tahu bahwa Cleo Fei Lin seharusnya tidak bisa tiba di kota Nanyuan sampai jam 8 malam. Namun setelah Fendi Zanders mengetahui berita kembalinya Cleo Fei Lin, dia tidak berminat melakukan hal lain lagi.
Jadi dia berencana untuk menunggu langsung di bandara sampai Cleo Fei Lin kembali. Fendi Zanders memarkir mobilnya di tempat parkir, lalu duduk sendirian di ruang tunggu, memperhatikan orang-orang datang dan pergi, merasakan waktu berlalu sangat lambat. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders melihat teleponnya dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Yu yang menelepon. Halo. Fendi Zanders menghubungkan telepon secara langsung. Kak, sekarang jam berapa? Kenapa kamu belum masuk kelas? Xiao Yu bertanya dengan suara rendah. Ada yang harus kulakukan hari ini, jadi aku tidak akan membahasnya. Jawab Fendi Zanders. Lalu apakah kamu meminta izin? Xiao Yu terus bertanya. Meminta izin. Fang Zihua telah berkomunikasi dengan kepala sekolah Universitas Nanyuan, jadi tidak ada yang akan peduli dengan Fendi Zanders bahkan jika dia tidak pergi ke kelas. Tidak apa-apa. Apakah kamu sedang terburu-buru? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Xiao Yu bertanya dengan penuh perhatian. Tidak, ini hanya masalah pribadi, jangan khawatirkan aku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan menutup telepon. Xiao Yu buru-buru menjawab, lalu langsung menutup telepon. Setelah Fendi Zanders melihat teleponnya ditutup, dia terus duduk di lobi dan menunggu. Pada pukul 4 sore, Melian Liu turun dari pesawat dan menemukan Fendi Zanders di ruang tunggu. Saudari Yan Yan, sebenarnya, kamu tidak harus datang ke sini sepagi ini, kamu pasti bisa kembali besok. Melihat wajah lelah Melian Liu, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak apa-apa, aku juga sangat khawatir dengan keadaan Cleo Fei Lin, lebih baik segera menemui Cleo Fei Lin. Melian Liu menjawab Fendi Zanders dengan lembut, lalu duduk di samping Fendi Zanders. Melihat Melian Liu, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, seolah-olah hanya Fendi Zanders dan Melian Liu di dunia ini yang benar-benar peduli pada Cleo Fei Lin. Bahkan orang tua Cleo Fei Lin mungkin tidak mengetahuinya, tetapi putri mereka telah kembali ke Tiongkok. Fendi Zanders dan Melian Liu duduk di ruang tunggu dan menunggu sepanjang sore. Fendi Zanders melihat ponselnya dan menemukan bahwa saat ini sudah lewat jam 7 malam, dan penerbangan CLEOFE Yelin akan segera tiba di kota Nanyuan. Suasana hati Fendi Zanders yang awalnya tenang menjadi bersemangat kembali, dan Melian Liu juga menantikannya. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah penerbangan CLEOFE Yelin ditunda tanpa alasan. Penerbangan yang seharusnya tiba di kota Nanyuan pada pukul 8.10 ditunda hingga setelah pukul 9. Fendi Zanders dan Melian Liu tidak punya pilihan selain pergi ke restoran di bandara untuk makan, dan kemudian terus menunggu. Pukul 9.30 malam. Penerbangan dari luar negeri menuju Nanyuan akhirnya tiba di Bandara Internasional Nanyuan dengan selamat. Fendi Zanders dan Melian Liu menantikannya, dan para penumpang keluar dari bandara satu demi satu, tetapi mereka tidak melihat Cleo Fei Lin untuk waktu yang lama. Suasana hati Fendi Zanders sangat rumit sekarang, dia tidak tahu apakah dia bersemangat atau gugup, semua jenis emosi saling terkait. Beberapa menit kemudian, jumlah orang di koridor bandara mulai berkurang. Namun Fendi Zanders dan Melian Liu masih belum melihat Cleo Fei Lin keluar. Ekspresi wajah Fendi Zanders mulai sedikit khawatir. Dia takut Cleo Fei Lin akan kembali pada waktu yang berbeda. Fendi Zanders, menurutmu orang itu adalah Cleo Fei Lin? Saat ini, Melian Liu tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Melian Liu, dia menoleh dan menoleh. Saya melihat seorang wanita dengan sosok anggun perlahan berjalan menuju pintu keluar bandara. Ketika Fendi Zanders melihat wanita ini, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Meski saat ini wanita tersebut mengenakan kacamata hitam dan masker di wajahnya. Tapi Fendi Zanders masih tahu bahwa wanita ini adalah Cleo Fei Lin. Melihat Cleo Fei Lin lagi, Fendi Zanders berdiri di sana dengan ekspresi kusam seolah dia terpesona. Fendi Zanders hanya melihat ke arah Cleo Fei Lin yang perlahan-lahan berjalan keluar dari bandara. Saat ini, temperamen Cleo Fei Lin telah banyak berubah. Dia memiliki riasan tipis di wajahnya, dan dia mengenakan rok all hitam dengan jaket coklat di atasnya. Sosoknya ditampilkan dengan jelas, dan sepasang kaki ramping dan indah terekspos ke udara tanpa syarat, dan keseluruhan orang terlihat sangat seksi. Wajah cantik, sosok seperti setan, dan aura glamor di tubuhnya yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Cleo Fei Lin saat ini seperti presiden wanita yang mendominasi yang muncul dari serial TV, membuat orang menjadi takut. Dan ada seorang wanita di samping Cleo Fei Lin, dan wanita ini seharusnya menjadi asisten Cleo Fei Lin. Adil. Setelah terkejut sebentar, Melian Liu tampak tidak bisa mengendalikan emosinya, dan berteriak keras pada posisi Cleo Fei Lin. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Melian Liu, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Melian Liu. Tapi yang tidak pernah diharapkan oleh Melian Liu adalah Cleo Fei Lin memandang Melian Liu tanpa kegembiraan sama sekali. Sebaliknya, ekspresi wajah Cleo Fei Lin sangat tenang, sama sekali tidak seperti orang normal yang melihat sahabatnya. Bagaimana kabarnya? Melian Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Saat ini, dia hanya melihat ketidakpedulian di mata Cleo Fei Lin. Dia tidak mengerti mengapa Cleo Fei Lin bereaksi seperti itu ketika melihatnya.
Dan Cleo Fei Lin menatap Melian Liu dengan dingin, dan tanpa ragu sedikit pun, dia menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju luar bandara. Fendi Zanders, Cleo Fei Lin sepertinya tidak mengenaliku lagi. Melian Liu tergagap dan berkata pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Melian Liu, dia pulih dari keterkejutannya melihat Cleo Fei Lin. Dia buru-buru berkata, tidak mungkin, mungkin dia terlalu jauh sekarang, dia tidak melihat dengan jelas bahwa itu kamu. Mungkin itu. Melian Liu mengangguk. Namun, saat ini, Cleo Fei Lin sudah keluar dari lorong bandara. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders bergegas menuju posisi Cleo Fei Lin. Adil. Fendi Zanders berlari ke depan Cleo Fei Lin dan meneriaki Cleo Fei Lin dengan nada yang sangat bersemangat. Setelah melihat Fendi Zanders, Cleo Fei Lin secara naluriah berhenti, lalu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah. Namun saat ini, Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan sikap acuh tak acuh yang sama seperti dia memandang Melian Liu. Bab 1055. Fendi Zanders dan Melian Liu tidak pernah membayangkan bahwa ketika mereka berdua melihat Cleo Fei Lin lagi, pemandangannya akan seperti itu. Cleo Fei Lin memandang mereka berdua seolah sedang melihat orang asing. Fendi Zanders sekarang mulai bertanya-tanya apakah dia telah menemukan orang yang salah. Wanita yang berdiri di depannya saat ini mungkin memiliki nama dan nama keluarga yang sama dengan Cleo Fei Lin, dan penampilannya pun mirip. Tetapi Fendi Zanders merasa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula, kemungkinan terjadinya kebetulan seperti itu terlalu rendah. Bagaimana menjelaskan cara Cleo Fei Lin memandang mereka berdua? Jika Cleo Fei Lin berpura-pura tidak mengenal mereka berdua, sangat mustahil untuk melihat seperti itu. Tidak ada cara untuk memalsukan tampilan seperti itu. Selain itu, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa temperamen Cleo Fei Lin telah banyak berubah dari sebelumnya. Apakah kita berdua saling kenal? Cleo Fei Lin bertanya pada Fendi Zanders dengan tenang. Apakah kamu tidak mengenalku? Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat. Tidak tahu. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Cleo Fei Lin, apakah kamu tidak benar-benar mengenal Fendi Zanders? Dia tunanganmu. Bisakah kamu berhenti bercanda dengan kami berdua di sini? Tahukah kamu sudah berapa lama kami mencarimu? Melian Liu maju selangkah, dan berteriak pada Cleo Fei Lin dengan nada bersemangat yang sama. Cleo Fei Lin menoleh untuk melihat Melian Liu, wajahnya tampak masih sangat bingung, dia mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Saya Melian Liu, saya sepupu Anda, apakah Anda tidak mengenal saya? Melian Liu berteriak dengan suara patah. Aku tidak mengenal kalian berdua, dan aku tidak punya tunangan sepupu, apakah kalian berdua mengenali orang yang salah? Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi bingung. Tidak mungkin, bagaimana kita bisa mengenali orang yang salah? Melian Liu tidak dapat mempercayainya, dia bergegas ke Cleo Fei Lin, dan kemudian mengulurkan tangan untuk meraih lengan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin mundur 2 langkah dengan sangat waspada, dan setelah melihat pemandangan ini, asisten dan pengawal Cleo Fei Lin yang telah menunggu di luar bandara bergegas menuju posisi Melian Liu, seolah berniat menghentikan Melian Liu. Berhenti. Salah satu pengawal mendengus dingin. Pergilah, kalian semua, atau kalian akan menanggung akibatnya. Fendi Zanders berkata kepada pengawal Cleo Fei Lin dengan nada yang sangat dingin. Siapa kamu? Pengawal yang memimpin melihat aura kuat Fendi Zanders, tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan cemberut. Aku tunangannya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Presiden kita Lin tidak punya tunangan, tangkap keduanya. Pengawal utama berteriak dan bergegas menuju Fendi Zanders. Saudari Yan Yan, serahkan orang-orang ini padaku. Fendi Zanders mengatakan sesuatu kepada Melian Liu, dan kemudian bergegas menuju posisi pengawal itu. Dan Melian Liu mendorong asisten Cleo Fei Lin menjauh, meraih lengan Cleo Fei Lin, dan mengangkat lengan bajunya. Pada saat ini, luka sebesar koin muncul di pergelangan tangan Cleo Fei Lin. Ketika Melian Liu melihat lukanya, dia tercengang. Dia sekarang 100% yakin bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Cleo Fei Lin. Karena luka ini terjadi ketika Melian Liu dan Cleo Fei Lin pergi bermain di gunung ketika mereka masih sangat muda, Cleo Fei Lin secara tidak sengaja terjatuh, dan pergelangan tangannya terpotong oleh batu, dan bekas luka ini selalu tertinggal di pergelangan tangan Cleo Fei Lin. Saat itu, Cleo Fei Lin takut dimarahi oleh orang tuanya, jadi dia secara khusus menyuruh Melian Liu untuk tidak menceritakan masalah ini. Melian Liu adalah satu-satunya orang di dunia yang mengetahui bahwa Cleo Fei Lin memiliki luka di pergelangan tangannya, jadi sangat tidak mungkin luka ini dipalsukan. Di sisi lain, Fendi Zanders dengan mudah menangani pengawal Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin memanfaatkan waktu ketika Melian Liu tertegun, dan langsung menarik lengannya ke belakang, dan berteriak dengan marah, siapa kalian berdua? Adil, apakah kamu benar-benar tidak mengenalku? Melian Liu memandang Cleo Fei Lin dan bertanya. Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak punya sepupu. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya dengan waspada. Bagaimana dengan Fendi Zanders? Apakah kamu tidak kenal Fendi Zanders? Melian Liu menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan berteriak dengan semangat. Cleo Fei Lin tanpa sadar melirik Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung di wajahnya.
Namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya tidak punya tunangan, dan saya tidak memiliki kesan apapun terhadap orang ini." Fendi Zanders dan Melian Liu membeku di tempat hampir pada saat yang bersamaan, tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Cleo Fei Lin tidak mengenali mereka meskipun dia berdiri di depan mereka? Saya tidak mengenal kalian berdua, dan saya tidak ingin tahu siapa kalian berdua. Saya pikir Anda mungkin telah mengidentifikasi orang yang salah, tapi saya harap kalian berdua berhenti mengganggu saya, atau saya akan memanggil polisi. Setelah Cleo Fei Lin melihat Fendi Zanders dan Melian Liu berdiri di tempatnya, dia terus menambahkan sesuatu, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan hendak berjalan keluar bandara. Melihat Cleo Fei Lin pergi, Fendi Zanders masih tampak sedikit enggan. Dia buru-buru meraih Cleo Fei Lin, dan kemudian berteriak dengan penuh semangat, "Cleo Fei Lin, lihat baik-baik aku, apakah kamu benar-benar tidak mengenalku? Aku Fendi Zanders. Maaf, aku benar-benar tidak mengenalku. Mengenalmu, tolong biarkan aku pergi." Cleo Fei Lin berkata dengan acuh tak acuh. "Pikirkan lagi, aku tunanganmu, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalku?" Fendi Zanders mengertakkan gigi dan berteriak. "Sebaiknya kau lepaskan aku sekarang, atau aku akan memanggil polisi." Cleo Fei Lin tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan hanya berteriak dengan suara dingin. Fendi Zanders memegang erat Cleo Fei Lin, tidak mau melepaskan tangannya. "Lulu, panggil polisi." Cleo Fei Lin menoleh dan berteriak pada asisten di sampingnya. Setelah mendengar ini, asisten tersebut mengeluarkan ponselnya dan bersiap memanggil polisi. Setelah Fendi Zanders melihat ekspresi wajah Cleo Fei Lin, dia yakin bahwa Cleo Fei Lin benar-benar tidak mengenalnya lagi, dan sepertinya tidak ada gunanya dia bertahan seperti ini sekarang. "Tidak perlu memanggil polisi, aku lepaskan." Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan melepaskan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu berjalan menuju luar bandara tanpa menoleh ke belakang meskipun dia sedang menginjak sepatu hak tingginya. Fendi Zanders dan Melian Liu menatap punggung Cleo Fei Lin yang familiar namun asing, dengan kebingungan dan kebingungan yang tak ada habisnya di mata mereka. Karena mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa mereka menemukan Cleo Fei Lin setelah begitu banyak kesulitan, dan ternyata hasilnya seperti itu pada akhirnya.